Oke, sebelumnya selamat sore kakak. Sore. Kakak hari ini kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Btw mungkin kakak boleh kali ya perkenalan sedikit nama jurusan dan juga mungkin angkatannya ini. Oke, teman-teman, perkenalkan nama aku Fatimah Izzatul Haq dari Proteksi Tanaman angkatan 59. Berarti sekarang nih semester Semester 7. 7 ya kak. Kakak btw mungkin boleh nih dikit kakak kesibukannya apa aja nih kira-kira sekarang? Mungkin kalau sekarang penelitian sama magang. Oke, kita boleh langsung ke pertanyaan kali ya kak ya. Gimana sih kak pandangan kak Fatimah ini sekarang terkait kondisi pertanian dan juga pangan di Indonesia? Oke, mungkin karena aku juga dari Fakultas Pertanian ya, jadi beberapa kali itu memang turun langsung ke melihat kondisi petani, terus jadi sedikit miris karena mungkin petani masih belum sejahtera, padahal Indonesia ini dilabeli sebagai negara agraris, terus kemudian mungkin dari harga pangan sendiri kita masih tinggi ya gitu, tapi untuk keuntungan petaninya sendiri rendah. Tantangan yang paling mendesak apa sih kak nih di sektor pertanian kita sekarang? Mungkin buat tantangannya itu kalau sekarang petani itu banyaknya generasi yang tua ya sekarang ya. Generasi muda itu entah dari anak-anak petaninya atau dari generasi muda kita yang mungkin tidak terjun langsung ke pertanian itu enggan untuk turun ke pertanian gitu. Karena pertanian sendiri mungkin konotasinya negatif, sering dikaitkan dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Jadi tantangannya itu ya itu untuk mengembangkan pertanian jadinya susah karena dari generasinya sendiri ada generasi tua dan yang mungkin tidak bisa adaptasi dengan teknologi dan serba perubahan ini. Apa sih dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan nasional menurut kakak pribadi? Oke, mungkin dampaknya kan dari ketahanan pangan sendiri itu artinya kita mau negara kita bisa mensuplai kebutuhan negara itu tercukupi ya. Jadi semua masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pangan itu dengan mudah gitu. Sedangkan kalau misalnya alih fungsi lahan, berarti kan lahan untuk pertanian sendiri itu akan semakin berkurang. Jadi produktivitas mungkin yang akan dihasilkan oleh negara kita itu juga berkurang sehingga mungkin kita lebih akan mengandalkan impor dan lain sebagainya yang mungkin akan membuat harga dari produk-produk lokal kita tuh semakin mahal dan tidak diminati. Apakah diversifikasi pangan tidak hanya untuk varietas beras bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga produksi pangan dan bagaimana pengaruhnya ke sektor lainnya ya kak? Untuk diversifikasi pangan, berarti kan kalau sekarang Indonesia terkenalnya makanan pokoknya itu beras gitu. Padahal sebenarnya mungkin di luar Jawa itu banyak yang makanan pokoknya seperti apa? Sagu begitu ya. Terus kalau diversifikasi pangan itu artinya kita meluaskan gitu. Jadi tidak ketergantungan terhadap satu komoditas saja. Misal kayak harga beras tuh tinggi banget di luar Jawa karena banyaknya misal produksinya di Jawa. Jadi untuk transportasinya ke luar Jawa jadi mahal gitu. Nah, mereka bisa beralih kepada komoditas lain yang mungkin di situ tidak cocok ditanami beras. Jadi akhirnya dia menanami misal singkong gitu ya. Jadi makan utamanya jadi singkong. Nah, itu menurut aku kebermanfaatannya diversifikasi pangan sendiri. Pengalihan faktor atau makanan utama masyarakat itu juga harus diubah ya kak, dari yang awalnya beras menjadi mungkin alternatif lain seperti itu ya kak. Betul. Sebenarnya di luar Jawa itu kalau nggak salah sempat mungkin di beberapa daerah, cuma aku lupa daerahnya mana, itu tuh makanan utamanya bukan beras, tapi karena mereka itu sempat dikasih bantuan sosial berupa beras yang banyak banget gitu, tapi habis itu sempat stop. Nah itu akhirnya mereka udah terlanjur ketergantungan beras, tapi habis itu berasnya jadi langka gitu. Akhirnya mereka jadi mungkin jadi masih ketergantungan tapi dengan harga yang mahal gitu. Apakah petani Indonesia sudah beradaptasi menghadapi cuaca ekstrim atau bencana iklim? Jika sudah, bagaimana strategi petani di Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim yang berpengaruh terhadap perkembangan hama dan penyakit tanaman? Oke, mungkin untuk perubahan iklim dari petani kita sendiri itu ada yang sudah tapi tidak merata. Kebanyakan mungkin belum karena kalau dari yang aku kunjungi sendiri, mungkin kalau langsung turun ke lahan itu petaninya masih petani-petani konvensional gitu. Yang mungkin nggak terlalu paham terkait cara metode pertanian dan lain-lain sebagainya. Tapi di Indonesia sendiri mungkin sudah banyak yang akhirnya mulai menerapkan mungkin pengendalian hama terpadu dan lain-lain yang mereka itu mungkin memanfaatkan teknologi seperti irigasi tetes dan lain-lain ketika kemarau dan sebagainya gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri sudah namun tidak merata. Apa kendala utama petani dalam mengadopsi teknologi baru? Kalau mengadopsi teknologi baru ya, seperti yang tadi aku bilang, terlalu banyak generasi tua sekarang yang menjadi petani, yang mengambil profesi petani. Sedangkan generasi mudanya enggak. Nah, pengalaman aku ketika turun itu petani banyak banget yang bilang males lah atau tidak ingin belajar lah, ribet dan lain sebagainya, terutama ketika aku KKN kemarin gitu. Jadi itu sebabnya penting generasi muda yang
mau untuk turun menjadi petani, peternak dan lain sebagainya. Karena kita butuh untuk bersaing dengan negara lain, kita itu butuh untuk bisa beradaptasi dengan teknologi dan lain sebagainya. Bagaimana menurut kakak peran digitalisasi, terutama aplikasi marketplace dan smart farming dalam mendukung petani? Peran digitalisasi ya, terutama di marketplace, itu menurut aku penting banget karena salah satu isu kesusahan petani saat ini yaitu terlalu panjangnya rantai pasok, rantai distributor, yaitu jadi terlalu banyak tengkulak dan lain-lain gitu. Menurut aku salah satu solusinya adalah memangkas rantai tersebut gitu. Jadi ketika petani bisa untuk langsung menjualkan produk dia di marketplace dan lain sebagainya, itu pasti akan menguntungkan petani. Petani bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada ketika mereka harus menjual ke tengkulak dan lain sebagainya. Solusi apa yang paling efektif untuk memperbaiki distribusi hasil pertanian? Apakah peran digitalisasi juga termasuk atau ada yang lainnya? Tentu digitalisasi termasuk gitu. Karena dari yang aku tahu sendiri juga petani itu bahkan untuk mencatat keuntungan, menghitung keuntungan itu nggak terlalu tahu caranya gimana. Petani itu cuma aku punya modal berapa, dijual berapa, dikurangi modal berarti itu keuntungan aku gitu. Padahal kan dia tidak menghitung perputaran dan lain sebagainya gitu. Nah, digitalisasi tentu berperan, terus peran dari pemerintah seperti pembentukan koperasi itu berperan. Jadi koperasi ini seperti Bulog mungkin yang sekarang udah dijalankan ya programnya. Gimana evaluasi kakak terhadap kebijakan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan? Oke, dari pemerintah sendiri mungkin udah beberapa kali melakukan program untuk ketahanan pangan itu sendiri. Seperti mungkin salah satunya itu food estate gitu, mungkin yang gagal dan lain sebagainya. Sebenarnya program itu tuh kalau diperhitungkan dengan matang itu bagus, tapi pemerintah tuh seakan-akan tidak memperhatikan bahwa tanahnya misal tidak bagus, tidak cocok untuk singkong dan lain sebagainya. Terus kemudian mereka itu seakan-akan cuci tangan gitu, sedangkan tidak memperhatikan kebutuhan petani itu apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya gitu. Jadi sebenarnya masyarakat itu butuhnya seperti apa, dan programnya itu tidak keberlanjutan. Hanya yang aku tahu, karena aku juga pernah magang di Kementerian Pertanian, itu yang aku tahu mungkin tidak semua ya, tapi mereka itu melaksanakan program yang hanya dilakukan saat itu gitu. Tapi ketika udah ngelakuin itu, ya udah mereka akan tinggalkan gitu. Padahal kan untuk mencapai sebuah solusi itu tidak bisa, untuk menyelesaikan masalah tidak bisa dalam sekali dilakukan gitu. Tapi harus yang keberlanjutan, bagaimana akhirnya masalah itu selesai, karena masalah di tempat kita di Indonesia itu sendiri udah kompleks banget, jadi nggak akan bisa dilakukan oleh sekali jalan masalah itu selesai gitu. Jadi dari pemerintah sendiri evaluasinya yaitu mencari program yang memang itu tuh keberlanjutan gitu dan mementingkan rakyat. Menurut kakak, langkah realistis apa yang bisa segera dilakukan untuk memperbaiki kondisi pertanian kita? Oke, mungkin langkah realistisnya adalah yang paling utama menurut aku sebenarnya adalah keterbelakangan kita di pemahaman pertanian, budidayanya, jadi terkait adaptasi dengan teknologi dan lain sebagainya, sama generasinya itu kebanyakan kan generasi tua gitu. Jadi menurut aku langkah paling nyata yang realistis bisa dilakukan sekarang adalah pembuatan program untuk menggait petani-petani muda gitu, yang mereka itu kompeten, mau untuk belajar, mau untuk mengaplikasikan teknologi itu gitu. Jadi tidak takut untuk menjadi petani gitu. Dan ketika mereka jadi petani pun mereka itu udah ditanamkan tujuan mereka itu juga untuk memajukan bangsa kita. Oke, terima kasih banyak Kak Imeh atas kesempatannya sudah mau kelompok kita wawancarai. Mungkin itu aja. Terima kasih atas informasinya Kak.